Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisa Data Kualitatif. Nama-nama kelompoknya sebagai berikut. Dalam materi analisa data kualitatif, kita akan membahas 5 subbab yang bisa kalian lihat pada slide ini. Baik, langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat banyak model rancangan. Penggunaan salah satu model rancangan ini disesuaikan dengan fokus penelitian. Nah, setiap model rancangan itu memiliki teknik pengumpulan dan analisis data yang berbeda. Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah. Kenapa? Karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data yang mentah, data yang dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, lalu kemudian dianalisis untuk menjawab masalah dan atau menguji hipotesis. Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan mengatur data secara sistematis yang berasal dari transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena serta membantu untuk mempresentasikan penemuan baru kepada orang lain. Spradley dan Sugiono juga menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya yaitu macam-macam model analisa data kualitatif. Yang pertama, model Spradley. Spradley menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian, dan hubungannya secara keseluruhan. Analisa data dengan model Spradley ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, analisis domain. Analisis domain adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Analisis ini biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang pokok permasalahan yang tengah diteliti. Kemudian yang kedua, analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Pada tahap analisis ini, penelitian berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Selanjutnya yaitu analisis komponensial. Analisis komponensial adalah pencarian secara sistematis atribut-atribut yang berhubungan dengan kategori budaya dengan mengontraskan antar elemen dalam domain yang diperoleh dari hasil pengamatan terseleksi dan wawancara. Dan yang terakhir yaitu analisis tema kultural atau budaya. Analisis tema kultural atau budaya adalah aktivitas mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan. Langsung saja yang kedua, model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan model analisa data kualitatif yang interaktif. Dalam model analisis interaktif tersebut, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. Analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir. Apabila simpulan penelitian yang ditarik masih dirasa meragukan, peneliti dapat mengulang kembali langkah penelitian dari awal, yaitu memulai kembali dari proses pengumpulan data di lapangan, hingga diperoleh kembali data-data penelitian baru sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan kembali dengan lebih mantap. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 metode dalam analisis data kualitatif. Yang pertama,
Reduksi data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Yang kedua, model data penyaji data. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi kesimpulan, yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan dari permulaan pengumpulan data. Peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna suatu, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur dan proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Dan kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penggodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana. Tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Bagian ketiga, model Glasser dan Strauss. Seorang pakar yang bernama Glasser itu memutuskan atau mencetuskan sebuah teori analisis data dalam buku yang berjudul The Discovery of Grounded Theory. Kemudian teori ini mulai dipelajari di Indonesia mulai tahun 1970-an dalam beberapa penelitian ilmu sosial. Adapun pengertian dari grounded theory research adalah teori yang ditarik secara induktif dari penelitian fenomena yang mewakili. Hal ini berarti teori itu ditemukan, dikembangkan, dan untuk sementara diperiksa melalui pengumpulan data secara sistematis dan analisis data yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data, analisis, dan teori berdiri sederajat antara yang satu dengan yang lainnya. Seorang peneliti tidak memulai dengan sebuah teori, kemudian membuktikannya. Tapi seorang peneliti mulai dari suatu wilayah penelitian dan apa yang relevan dengan wilayah tersebut diperbolehkan untuk muncul. Dengan demikian, dalam grounded theory ini, analisis data bukan untuk memperkuat teori yang ada, melainkan untuk membuahkan teori secara substansif. Proses analisis data dalam grounded theory disebut dengan coding. Dalam coding dilakukan pelabelan, pemilahan, pencatatan, pemantraan. Pelabelan mengacu pada pemberian konsep pada peristiwa maupun fenomena yang dijelaskan konsep pada peristiwa maupun fenomena yang dijadikan sasaran analisis tersebut. Dan pemilahan mengacu pada perbandingan ciri satuan atau label yang satu dengan satu atau label yang lain untuk menentukan pengelompokan berdasarkan ciri kombinasi dan urutannya. Pencatatan merupakan produk penulisan coding yang masih bersifat terbuka sebagai bahan refleksi dan abstraksi. Pemantraan mengacu pada abstraksi ciri hubungan sistemasinya. Coding pada tahap ini disebut open coding. Dan yang terakhir, contoh analisis data kualitatif. Bisa dilihat di gambar itu modelnya Sparkly. Judul penelitian, analisis strategi pemasaran pada usaha, clothing line Singkik Break. Peneliti Hestu Kuncoro, Donat Samuel Slamet Santoso. Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.